waktu singkat. Yang pertama tentang kebiasaan membuat tenda walimah di mengambil badan jalan. Ini tadi sudah sedikit kita singgung bahwa kalau seandainya mengganggu pengguna jalan dan tidak ada jalan lain, tidak ada jalan alternatif yang seharusnya orang bisa mencapai ke kantornya jam 8 tepat, gara-gara ada tenda di situ menjadi macet, maka perilaku itu apapun alasannya tetap haram. Itu dosa, Pak. Seharusnya orang yang buat walimah ini itu coba cari dulu alternatif lain. Karena tempat banyak. Kadang-kadang orang maksa harus buat di depan rumah, sedangkan depan rumah tidak ada halaman, sehingga diambillah badan jalan. Padahal walimah tidak mesti buat di depan rumah. Cari area tanah yang tidak mengganggu jalan. Berarti ada jalan lain, tapi dia maksa untuk buat di badan jalan. Lalu terjadilah kemacetan. Orang di situ caci maki. Orang mengatakan memang kita tidak dengar yang punya rumah orang caci maki di jalan, tapi orang caci maki, Pak. Sedangkan Rasulullah mengatakan apapun yang dilaknat orang akibat perbuatan kita, laknat itu akan kembali kepada orang yang menyebabkan terjadinya laknat. Jadi itu tetap tidak boleh, kecuali ada disediakan alternatif. Contoh, tidak sampai timbul macet. Jadi contohnya misal dalam komplek buat di jalan ini, lalu dijaga bahwa ada jalan lain untuk bisa masuk ke lorong-lorong, atau di kampung-kampung ada jalan lain yang misal itu aman, itu tidak mengapa. Tapi intinya kalau sempat mengganggu orang, sampai ada orang, Pak, yang mau pulang dari kantor kadang-kadang harus parkir 200 meter, rumahnya sebelah sana, tidak ada jalan lain. Seharusnya pemilik rumah jangan maksa buat depan rumah, ataupun buatnya ya carilah apakah di tanah yang lapang atau apa saja. Jadi ini semua berkenaan dengan perasaan seorang mukmin. Tak boleh ganggu mukmin lain. Jangankan tenda, Pak, yang menghadang jalan. Saja. Saja. Satu tumpuk saja, Pak, berada samping jalan. Enggak macet gara-gara ini. Enggak macet gara-gara ini. Tapi Masya Allah, Rasulullah mengatakan apa? Ittaqu al-la'anain. Berhati-hatilah engkau dengan orang-orang yang dilaknat. Siapa salah satunya? Membuang hajat di tempat lalu lalangnya orang. Maka tetap dosa itu. Maka dia tanya punya pegawai walimah, itu cari tempat yang alternatif. Kalau sudah tahu kampung kita sempit, tahu jalan sempit, jangan buat di jalan sempit. Jadi begitu. Pertanyaan yang kedua. Apa pertanyaan yang kedua? Oh, salam lintas agama. Itu sering itu, Pak. Biasanya itu penyakitnya para pejabat. Supaya enggak diturunkan, enggak dimutasi, supaya enggak dituduh sebagai orang ekstrim, enggak dituduh sebagai orang fanatik, demi urusan gaji yang dia terima cuma sekitar 10 sampai 15 juta, maka dia mengucapkan salam untuk semua agama. Apa hukumnya, Pak? Haram. Haram. Tolong sampaikan ke Jokowi dan kawan-kawan, haram. Oh, tugas saya sebagai presiden, haram. Kenapa? Karena mengucapkan salam di luar agama itu intinya akidah, Pak. Intinya itu akidah, bukan hanya sekedar selamat pagi, itu ada akidah. Contoh, Om Swasti, apa itu? Om Swasti Om. Saya tidak hafal pula itu salam-salam itu, karena jarang kita ucapkan. Itu di antara salam-salam itu ada yang artinya hanya kepada dewa-dewa lah yang punya Hindu. Apa salamnya yang punya Hindu? Kan Om Swasti Omnya punya Buddha atau punya Hindu itu? Itu artinya, Pak. Coba dicek artinya di Google, Pak. Saya nak sempat ngecek lagi nih. Kalau saya salah, tapi artinya berhubungan dengan dewa. Hanya kepada dewa-dewa lah kami meminta keselamatan. Kalau saya nak salah itu artinya. Akidah mainnya, Pak. Akidah itu. Jadi bukan hanya sekedar salam biasa.
Jangan sampai jabatan kita mengorbankan akidah, sedangkan nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala bisa memaafkan semua perkara kecuali urusan-urusan akidah. Itu yang tidak bisa dimaafkan. Urusan akidah itu Pak berat urusannya. Karena Allah, kalau urusan dosa itu masyiatillah, suka-suka Allah. Dia bisa ampunkan, dia bisa azab, suka-suka beliau, suka-suka Allah. Banyak orang berdosa dalam hadis-hadis ketika berhadapan dengan Allah dimaafkan Allah banyak. Tapi kalau urusan akidah tetap bermasalah. Makanya haram itu. Jadi ucapkan salam saja. Nah, kita yang dengar bagaimana? Sahut yang salamnya saja, karena itu sudah wajib. Tapi yang lain itu jangan kita anggap bahagian dari kebenaran. Jadi kita wajib menolak di dalam hati kita. Yang salam itu orang Islam itu tetap wajib disahut. Jadi jangan biasakanlah untuk memberi salam lintas agama. Jadi kalau toleransi jangan kebablasan. Toleransi itu pergi ke Medan, bawa pulang Zulaikha. Nah, kasih ke orang Kristen di samping rumah, Cina, Kristen, baik dengan kita. Boleh enggak, Pak? Boleh. Itu toleransi. Itu enggak apa-apa. Rasulullah pernah makan di atas piring seorang Yahudi. Pernah juga hadiah pernah diberikan oleh orang Yahudi, Rasulullah makan. Nah, jadi begitu. Sedangkan masalah LGBT ini walaupun dia jadi imam, apakah wajib kita ikuti? Tidak boleh kalau kita sudah tahu apa pekerjaan dia. Bagi yang tidak tahu termaafkan. Yang sudah tahu ini LGBT nih imam ini, homo nih imam, maka imam itu tidak boleh diikuti. Bagi yang tahu wajib meninggalkan imam itu dan wajib kasih tahu kepada BKM nyo homo. Karena ada penceramah homo sekarang ini. Betul saya bilang. Dan itu bukan satu dua, Pak, banyak. Itu dia jadi imam, kita tahu wajib untuk meninggalkan dia dan kasih tahu ke BKM masjid ini bahaya, jangan jadi imam. Karena tidak boleh imam itu orang fasik, orang yang suka melakukan dosa besar. Nah, nanti homo itu apakah bisa berubah? Bisa. Bisa berubah, Pak, itu. Tinggal ganti rok saja dengan celana. Lalu kemudian suruh dia pangkas rambut, tumbuk 2 kali, tampar 5 kali, Pak. Suruh push up 1000 kali. Juga agam kero ya, Pak. Cuma mereka itu sekarang tidak diberikan begitu. Begitu dibuat oleh salah satu Kapolres kita di Dok Sukun, langsung Pak Kapolres langsung dihilangkan dari Aceh ketika mendidik para bencong-bencong itu. Kenapa? LSM Jerman turun, LSM Amerika turun, menganggap ini sudah melanggar hak asasi manusia. Makanya kita kalah dengan hak asasi manusia. Kalau bencong-bencong itu bisa kita didik, Pak. Cuma penguasa harus turun. Ganti bajunya itu selesai urusan. Baik, kita sambung insyaallah di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.